Bagaimana cara membuat potongan fade gradasi tinggi yang mudah, simpel, dan garisnya otomatis hilang ya, untuk teman-teman tukang cukur pemula yang baru belajar potong rambut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara saya membuat potongan fade yang simpel dan mudah, gradasi 0 buat teman-teman pemula. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Kita pasangin clipnya dulu. Setelah itu kita maju ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat partingan teman-teman di sini ya. Ini rambutnya udah pendek. Nah, di sini kita akan buat potongan crew cut. Kalau bagian atasnya ya crew cut itu potongan pendek, bagian bawahnya kita akan buat potongan fade dengan pola yang tinggi dan bablas ke atas ya. Oke, di sini langkah parting adalah kita membuat garis natural yang diambil dari patokan jidat depan ya, kita tarik ke belakang dan membuat bentuk yang ngebentuk U ya, atau ngebentuk V di sini bisa juga ya. Nah, cara parting adalah seperti ini, kita basahin secukupnya. Setelah itu udah ketemu garis natural, kita langsung jepit ya, memakai jepitan ya seperti ini. Tempel jepitannya, masukkan, tekan, angkat sisirnya ya. Jadi sama dengan bagian yang sebelah kanan ya, sebelah kanan, jadi nggak terlalu kelihatan juga di sini. Kebetulan saya nggak bisa shoot lebih banyak bagian sebelah kanan karena faktor tempat yang sempit dan cahaya yang kurang membadai. Oke, intinya tetap sama teman-teman ya, kita jepit langsung seperti ini kayak gini ya. Kita langsung masukin jepitannya, dan untuk bagian sebelah belakang kita sempurnakan saja karena kebetulan di sini udah ketemu titik naturalnya ya. Oke, langkah selanjutnya tahapannya adalah kita memakai clipper. Di sini saya memakai ukuran nomor 2. Yang saya pakai di sini adalah Keme 2600 seperti biasa ya. Clipper yang murah, sederhana, cuman performanya masih bagus sampai saat ini teman-teman ya. Saya udah pakai kurang lebih di hampir 3 tahunan, cuman performanya masih bagus, masih aman ya, dan masih worth it lah ya. Oke, di sini posisi tuas teman-teman ya. Posisi tuasnya adalah posisi tuas close atau tertutup ke atas ya di sini ya. Nah, caranya adalah menempelkan ya, tempelkan ya, mesinnya tempelkan ke kulit, jadi jangan sampai diambang atau jangan sampai terlalu menukik ya. Ya, jangan sampai diambang dan jangan sampai menukik. Jadi pastikan menempel semua bagian depan clippernya seperti ini ya. Jadi dorong ke atas, tahan pakai sisir, dan kita menyisakan hanya konektor saja. Konektor tuh yang mana Bang Dani? Konektor itu adalah baseline atau garis pola pertama ya. Garis pola pertama bagian atas yang bertujuan untuk menyambungkan antara potongan bawah dan potongan atas nantinya ya. Oke, bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian belakang. Caranya sama, kita tempelkan clipper, kita gosok-gosok, kita dorong ke atas dan tahan pakai sisir ya. Teman-teman bisa ikuti caranya, silahkan ya. Jadi saya selalu mengijazahkan ya, atau selalu saya berikan dengan hati yang terbuka intinya ya, dengan memberikan teknik-teknik saya. Mudah-mudahan bisa keterima buat teman-teman, buat siapapun yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diterima teman-teman ya. Mudah-mudahan buat yang teman-teman yang baru belajar bisa paham langsung ya. Apabila mungkin ada yang kurang, mohon dimaafkan karena saya hanya sedikit punya sedikit ilmu buat teman-teman ya. Kalau misalnya bisa dibilang mahir belum, cuman saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, siapapun yang belajar potong rambut kayak gitu. Oke, belakang beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Caranya sama, kita tempelkan clipper, kita dorong ke atas, tahan pakai sisir. Nah, untuk bagian-bagian yang sekiranya kurang maksimal bisa kita sedikit agak gosok-gosok teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang sedang mencari rekomendasi alat cukur rambut yang terbaik 100% original, saya udah cantumkan link tokonya di deskripsi. Jadi teman-teman boleh silakan untuk langsung order ya. Langsung order, nanti babang kurir akan nganter sampai ke rumah. Jadi barangnya komplit dari semua peralatan potong rambut, pangkas rambut, salon dan barbershop juga di sana ada ya. Dari mulai clip, sisir, gunting, clipper semuanya ada. Jadi teman-teman tinggal langsung kunjungi tokonya, langsung ambil barang yang dibutuhkan, pesan, dan nanti langsung akan diantar ke rumah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya teman-teman ya. Seperti ini caranya. Jadi tinggal hanya kita menyisakan konektor atau penyambung atau baseline di bagian atas teman-teman ya. Baseline adalah garis awal atau garis pola pertama ya. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah membuat guideline. Guideline itu apa Bang Dani? Guideline itu adalah garis pola atau garis bantu ya, yang bertujuan untuk membuat pola supaya gradasi itu terlihat seimbang dan maksimal ya. Jadi nggak bakalan berat sebelah gradasinya teman-teman ya. Nah, untuk guideline di sini saya
membuat potongan guideline yang medium teman-teman ya. Jadi agak di atas ya, agak di atas pelipis, jadi nantinya potongannya akan high fade ya. Oke, bagi yang belum tahu potongan fade itu apa? Potongan fade adalah potongan yang memudar. Dalam memudar di sini adalah potongan yang terbuat atau terbentuk dari beberapa ukuran yang dimulai dari bawahnya kosong atau setengah ya. Intinya yang potongan memudar itu fading, bisa dimulai dari setengah, bisa dimulai dari kosong ya. Yang intinya di tahap ya, bilangnya di tahap atau disusun ya teman-teman. Oke, setelah terbentuk pola di sini langsung kita bersihkan bawahnya menggunakan trimmer. Oke. Yang saya pakai di sini trimmer KM531 ya, kalau nggak salah KM531. Harga trimmernya kurang lebih 100 ribuan. Tapi yang menarik di sini saya udah modifikasi pisaunya. Saya memakai Kemei 19/9 blade ya. Intinya blade Kemei trimmer, blade trimmer Kemei di sini dipasangkan di sini karena blade bawaannya kurang tajam. Nah, di sini saya pakai blade yang custom ya. Jadi yang beli dari sama marketplace juga ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, di sini sebagai catatan ya, ini termasuk tipe kepala yang sangat ideal ya kalau menurut saya pribadi. Jadi minim lekukan ya. Jadi minim lekukan, dalam catatan lekukannya tuh nggak terlalu banyak di sini teman-teman ya. Lekukannya nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa di sini lebih nyaman atau misalnya lebih rapih potongannya, dan menghilangkan garisnya pun juga akan lebih mudah. Apalagi didukung dengan clipper yang mumpuni, clipper yang sesuai, clipper yang tajam ya, yang pisau set blade-nya udah disetting dengan baik, itu akan lebih hasilnya akan lebih maksimal teman-teman ya. Bisa kelihatan di sini ya. Oke, kita bersihkan trimmer pakai trimmer seperti ini. Jadi mengikuti bagian yang udah dibuat guideline tadi pertama teman-teman ya. Jadi ini pastikan bersih dari bawah. Teman-teman kalau misalnya mau memakai saver boleh, kebetulan saya savernya belum beli ya. Nanti mungkin next step kalau misalnya ada rezeki saya akan mencoba membuat tutorial pakai saver atau pakai razor. Tapi untuk video kali ini saya hanya memakai trimmer saja. Jadi hanya membuat fading paling bawahnya trimmer teman-teman ya. Oke, 7 menit 4 detik. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai di 7 menit 7 detik teman-teman ya. Ini teman-teman yang memang pemula mungkin ya. Jadi sama-sama pemula, kita sama-sama belajar juga. Jadi mudah-mudahan video yang saya sampaikan bisa cepat ditangkap karena saya rasa penjelasan udah detail banget ya. Jadi bisa dipraktekkan langsung di rumah, bisa diikuti. Boleh di-share videonya, silakan ke teman-teman. Kalau misalnya membutuhkan tutorial potong rambut, jadi di channel saya ini ada banyak video ya. Jadi kebanyakan hampir di 90% ya, 99% mungkin 95% lah ya, berisi tentang tutorial potong rambut ya. Jadi teman-teman bisa cari kebutuhan potongan apa, silakan dicari saja. Oke, next step, langkah selanjutnya di sini kita akan melanjutkan membuat gradasi dengan memakai ukuran 0 open. 0 open adalah 0 buka. 0 buka di sini catatannya clipper dibuka, jadi nggak pakai ukuran ya, hanya memakai 0 open atau misalnya clipper kosong dengan posisi tuas dipentokan ke bawah seperti ini teman-teman ya. Nah, segimana Bang dan ukurannya? Ukurannya kurang lebih di 1 jari saja dengan cara memakai teknik flick. Teknik flick itu apa? Teknik flick adalah teknik cungkil atau teknik congkel ya. Jadi kita hanya menyentuh sedikit, kurang lebih 1 jari, setelah itu agak diangkat sedikit ya. Nah, di sini akan menimbulkan garis lagi Bang Dan, gimana? Nanti kita akan hilangkan ya teman-teman ya. Jadi tujuannya saya menimbulkan garis ini adalah supaya teman-teman bisa tahu ya mana garis yang akan dihilangkan, mana yang harus digradasi, mana yang memang masih muncul garisnya. Kalau seperti ini akan kelihatan ya. Kita keliling ke dari bagian sebelah kiri menuju ke bagian belakang, setelah itu menuju ke bagian sebelah kanan teman-teman ya. Jadi bertahap caranya. Di sini kita pakai cara yang sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tutorial saya sebelumnya juga, kadang-kadang dari guideline garis pola saya bisa lompat ke 1 bisa juga. Nah, untuk video kali ini dari guideline saya larinya ke setengah ya. Jadi intinya susunannya tetap sama, tapi yang paling penting teman-teman harus paham bahwa step yang dipakai itu hampir sama, cuman berbeda susunan ukurannya saja gitu ya. Oke, bagian kiri beres, bagian belakang beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita memakai cara yang sama dengan menggunakan 0 open. Nah, di sini posisi tuas sangat kelihatan ya. Jadi dipentokan ke bawah teman-teman ya. Pentokan ke bawah seperti ini. Jadi memang ini adalah salah satu cara yang memang banyak banget dipakai sama barber-barber ya. Entah itu barber lokal Indonesia atau misalnya barber dari luar negeri juga sama teman-teman ya. Jadi memang ini adalah cara yang sangat ideal atau misalnya yang paling banyak banget dipakai sama barber-barber dunia ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan hilangkan garisnya menggunakan 0 middle ya.
0 middle adalah pertengahan antara 0 open tutup dan 0 open dan 0 close tutup dan 0 open buka. Jadi tengah-tengahnya kita tekan tuasnya sedikit ke bawah, cuman jangan sampai mentok ya. Fungsinya adalah menghapus garis yang ditimbulkan oleh guideline tadi, teman-teman ya. Oke, sampai sini penjelasannya saya rasa cukup detail ya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tulis kolom komentar. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau misalnya saya telat balas karena banyak banget komen yang masuk, teman-teman ya. Termasuk di WA juga saya belum sempat balas satu-satu karena memang banyak banget yang masuk di WA, DM Instagram, di inbox Facebook, termasuk apalagi di komen YouTube di video ya. Jadi mohon maaf, jadi jangan, bukannya saya sombong kalau gak sempat balas, karena memang komentar yang masuk per hari itu bisa ratusan ya. Bisa ratusan komentar yang bertanya, terus lagi yang mau sharing, tapi mohon maaf juga kalau misalnya belum saya sempat balas satu-satu, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita lanjut dulu. Udah selesai middle, garisnya udah hilang, kita lanjut ke ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas di sini ya. Fungsinya adalah menghapus garis yang ditimbulkan oleh 0 open. Yang di sini saya sengaja ya, jadi saya akan membereskan satu bagian dulu supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya setelah digradasi dan belum digradasi. Jadi teman-teman bisa melihat di sini perbedaannya. Jadi mana yang sudah beres, mana yang belum beres. Jadi sengaja saya bereskan dulu bagian sebelah kanannya ya. Biasanya di video saya sebelumnya saya diputar ya. Jadi kalau misalnya pakai 0 middle dulu semua. Kalau sekarang ya mungkin di satu baris atau misalnya satu sisi sebelah kanan saya bereskan dulu. Setelah 0 close, setelah satu close kita lanjut di satu open seperti ini ya. Oke, seperti ini, satu open langsung. Nah, caranya dengan flick gosok seperti ini, teman-teman ya. Flick gosok seperti ini. Oke, bagi yang bertanya saya pakai kamera apa di sini ya. Tuh kelihatan di kaca tuh ya. Saya pakai Redmi 10, teman-teman ya. Jadi handphone yang bisa disebut ya harga murah lah ya. Jadi harga di kisaran sejutaan udah dapet Redmi 10. Jadi kameranya saya hanya pakai handphone, teman-teman, jadi nggak pakai kamera mahal. Cuman yang paling penting tutorialnya bisa jelas dan bisa disaksikan sama teman-teman dan bisa dipahami. Oke, setelah satu open di sini kita pakai 1,5 open ya. Kalau misalnya yang teman-teman yang udah menyaksikan video-video saya sebelumnya pasti tetap sama tutorialnya ya. Intinya kom yang dipakai sama, tapi yang membedakan mungkin langkah-langkahnya sedikit saya acak-acak. Jadi supaya teman-teman bisa memilih di sini. Jadi mana saja yang memang nyaman dipakai tekniknya ya, teman-teman ya. Oke, 1,5 open selesai. Sekarang kita lanjut ke proses overcom. Di sini untuk overcom, jadi saya pakai Keme 2600 lagi. Kenapa pakai cordless? Karena kalau pakai cordless itu lebih simple, teman-teman. Jadi nggak terkait atau misalnya nggak kehalang-halang sama kabel ya di sini ya. Kalau misalnya pakai yang cordless, kalau pakai yang cord atau pakai yang kabel tuh kadang-kadang suka ngait-ngait tuh kabelnya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi memang ini belum maksimal ya. Masih ada yang harus dirapikan lagi. Cuman secara garis besar di sini bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi bagian mana yang memang sudah digradasi. Nah, di sini bagian kanannya sudah beres ya. Ya, cuman belum diperhalus, tapi yang paling penting gradasi udah mulai terbentuk di sini ya. Oke, kita lanjut di trimline. Trimline di sini untuk fading kita hanya melakukan trimline hanya di bagian pelipisnya saja karena bagian belakang, bagian pinggir itu udah habis, teman-teman ya. Oke, untuk bagian cambang di sini, jadi saya udah konsultasi atau misalnya udah memberikan edukasi juga karena customer juga minta dia maunya dipotong ya. Jadi hanya menyisakan bagian janggutnya saja, teman-teman ya. Jadi di sini kita sisakan, kita potong dan hanya menyisakan bagian janggut ya, teman-teman. Oke, apa kabar buat yang teman-teman yang sekarang mungkin masih terkendala dalam potong rambut? Ini saya kasih tahu ya, jadi pengalaman saya pribadi. Untuk menemukan performa cukur terbaik itu kurang lebih di kisaran, kalau saya pribadi ya, jadi mungkin berbeda pada setiap orang. 1 sampai 2 bulan itu udah mulai terbiasa dengan suasana nyukur, dengan customer udah mulai aman. Obrolan udah bisa langsung, tapi kalau misalnya awal dulu saya juga durasi lama lah. Sekali nyukur ya mungkin bisa sampai 1 jam gitu ya. Satu kali nyukur ya. Dengan durasi nyukur bolak-balik, langkah-langkahnya garisnya nggak hilang-hilang, terus lagi yang mungkin ada bagian-bagian yang kurang sempurna, itu wajar untuk durasi untuk pertama-tama ya. Cuman semakin kesini kita udah semakin tahu triknya, udah semakin menguasai medan, udah terbiasa, dan durasi juga bisa kita atur, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat juga ya. Oke, kita ulang lagi langkahnya di bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kanan beres, sekarang kita ulang lagi langkahnya di bagian sebelah kiri. Nah, kita akan menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh guideline menggunakan middle ya. 0 middle di sini kita hilangkan, caranya dengan cara
teknik flick seperti ini ya. Teknik flick kayak gini kita hilangkan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita flick seperti ini. Oke, jadi biar teman-teman paham, tadi udah bagian sebelah kanan sebenarnya sudah. Kita ulangi lagi di bagian yang sebelah kirinya teman-teman ya. Bisa juga. Nah seperti ini caranya. Jadi tinggal sentuh saja. Ada tutorial-tutorial yang lain yang memang kalau misalnya ngilangin garis itu sama ujung clipper ada juga ya. Kalau saya pribadi sih tergantung medannya, tapi kebanyakan saya memakai bagian tengah atau semua bagian clipper saya pakai ya, hampir semua gitu. Tapi kalau misalnya ada lekukan kepala, baru saya memakai ujung clipper kayak gitu teman-teman. Oke, just info, yang saya pakai ini adalah Wah Legend ya, Wah Legend jadul. Jadi dulu saya belinya Wah Legend combo dengan trimmernya ada ya, trimmer Wah Hero ya, yang pakai kabel dua-duanya. Cuman si pisaunya Wah Hero sudah rusak, jadi saya nggak pakai lagi. Kebetulan pernah jatuh juga. Jadi yang tersisa hanya Wah Legendnya saja. Ya mudah-mudahan saya doakan teman-teman saya ya. Jadi nanti akan insya Allah akan upgrading alat juga. Jadi mungkin nanti saya akan pakai full cordless semua ya. Jadi mesinnya pakai cordless semua. Biar lebih simple lah ini. Tapi tetap ini akan dipakai juga sih mungkin nanti juga ya. Oke, di sini ya kita masih pakai middle di sini. Nah, kalau misalnya tidak hilang-hilang, di sini teman-teman bisa yang menamakan teknik tuas atau memainkan tuas ya teman-teman. Jadi seperti yang udah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya terlalu ngemakan itu turunin, kurang ngemakan ditaikin tuasnya. Jadi logikanya gini, kalau misalnya tuasnya semakin naik, ngemakannya lebih banyak. Kalau tuasnya semakin turun, ngemakannya lebih sedikit kayak gitu ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya pakai satu close ya untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh nol open tadi ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi masih ada garis yang memang kontras sekali. Kita akan hilangkan secara bertahap atau istilahnya menggradasi ya. Jadi menyambungkan atau memudarkan teman-teman ya. Oke, kita pudarkan. Nah seperti ini. Jadi kita pakai gosok flick ya. Gosok flick seperti gini. Kayak gini, tangannya lentur, yang bergerak adalah pergelangan tangan ya otomatis. Jadi jangan sampai bergerak sama siku-sikunya. Boleh bergerak sedikit untuk membantu menyeimbangkan, tapi yang dominan bergerak usahakan adalah pergelangan tangan seperti ini ya. Jadi supaya apa? Supaya nggak pegel dan hasilnya pun juga akan lebih halus ya teman-teman. Nah seperti ini caranya. Oke, masih satu close teman-teman ya. Ini masih satu close nih. Oke, sekarang kita lanjut ke satu open kayak gini ya. Satu open adalah untuk menghilangkan bagian hitam atau garis yang ditimbulkan oleh satu close ya. Oke, kayak gini. Jadi teman-teman bisa melihat tutorial ini bila sambil rebahan atau misalnya sambil mempraktekkan juga ke sanak saudara bisa ya. Jadi terima kasih yang memang ada beberapa testimonial Bang. Makasih Bang Dan yang setelah melihat video Abang saya jadi mulai terjun, mulai bisa nyukur. Saya senang banget dengernya ya, alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan atau misalnya ilmu yang saya sampaikan sedikit-sedikit itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya, karena sayang banget kalau misalnya ilmu itu hanya dipakai untuk sendiri. Jadi teman-teman juga selain belajar di channel ini, ada channel-channel yang lain yang memberikan tutorial yang sama. Jadi teman-teman jangan hanya mengandalkan dari satu tutorial saja. Jadi silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya, tampung ya, ambil yang bagusnya, yang tidak cocok tinggalkan ya. Bukan jangan dihujat ya. Jadi jangan dibullying, jangan ya. Jadi kalau misalnya tidak cocok cukup tinggalkan saja. Kalau misalnya yang bagusnya ambil. Simple teman-teman ya. Saya doakan mudah-mudahan yang lagi merintis sekarang ya, yang lagi merintis potong rambut atau misalnya mau belajar, yang baru belajar, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan di cepat bisanya ya, dan cepat buka usaha sendiri atau misalnya cepat kerja, cepat mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga, anak istri, mungkin diri sendiri, orang tua dan siapapun ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke tutorial. Di sini kita sekarang melaju ke 1,5 open ya, yang bertujuan untuk menyambungkan antara satu open ke baseline atau pola pertama tadi ya. Jadi ke konektor kita sambungkan seperti ini memakai 1,5 open teman-teman ya. Seperti ini caranya, kita gosok-gosok ya seperti ini. Oke, nah kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa pakai caranya seperti ini. Nah di sini kelihatan masih ada garis yang bukan garis ya, intinya masih ada bayangan. Di sini saya memakai ukuran setengah close ya, memakai ukuran setengah. Caranya adalah dengan menggosok seperti ini ya teman-teman. Jadi masih ada garis, kadang-kadang masih ada bayangan yang kurang maksimal, bisa kita memakai ukuran setengah
dengan tuas tertutup ya. Kita agak gosok di sini. Nah, di sini ya, caranya seperti ini kita pakai. Jadi santai saja, pelan-pelan ngegosoknya. Yang paling penting garisnya bisa hilang. Karena memang di sini kepalanya ideal ya. Jadi ini ada lekukan, cuman nggak terlalu tajam lekukannya. Kadang-kadang kan ada yang lengkuk banget gitu ya, itu agak kesulitan. Kalau tipe kepala seperti ini, secara otomatis atau misalnya hampir semua potongan tuh bisa masuk karena kepalanya bagus, terus lagi rambutnya juga aman. Dan pada saat digradasi seperti ini hasilnya akan cemewew banget ya, akan good job, akan keren kelihatannya ya, termasuk seperti ini. Jadi potongan-potongan kayak gini high fade kebanyakan dipakai di orang-orang yang seperti para pemain bola atau misalnya pemain gulat. Intinya yang basic olahraga tuh senang banget memakai potongan high fade kayak gini ya. Jadi makanya teman-teman tukang cukur pemula harus banget menguasai teknik high fade kayak gini supaya pada saat ada yang minta tuh orang-orang termasuk siapapun gitu ya, teman-teman udah mahir, udah bisa gitu ya. Oke, kalau misalnya dengan setengah close tuh nggak hilang, saatnya kita ulang lagi langkah menggunakan nol open ya di sini ya. Pakai nol open di sini karena memang nggak hilang-hilang, boleh kita memakai nol open lagi, kita ulang lagi langkahnya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita gosok-gosok seperti ini ya supaya hilang kayak gini. Nah, kita oper kamera ya. Nah, di sini udah mulai kelihatan gradasinya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Nah, masih ada bagian yang belum sempurna, kita gosok lagi menggunakan nol open ya. Oke, nah di sini gradasi udah mulai kelihatan ngeblur, udah mulai kelihatan aman dan garisnya udah mulai hilang. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi gradasi udah mulai sangat aman banget ya. Gradasinya udah mulai terbentuk dan di sini saatnya memainkan tuas ya. Jadi naik turun tuasnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Bagaimana cara saya memainkan tuasnya. Oke, di sini kita lanjut ke overcomb lagi teman-teman ya. Jadi overcomb adalah berfungsi untuk merapikan rambut keluar terutama di bagian baseline atau di pola pertama. Jadi sambungan konektor kadang-kadang selalu ada rambut yang nyeleneh gitu ya, nggak kehajar sama clipper pertama tadi, dan masih ada bagian yang muncul-muncul di sini ya. Bagian yang muncul-muncul di sini kita rapikan menggunakan overcomb teman-teman ya. Jadi teknik ini adalah teknik finishing yang biasa saya pakai untuk proses di tahapan akhir potongan bawah. Jadi biar lebih maksimal, biar lebih keren, biar lebih intinya lebih pola ya teman-teman ya. Ini teman-teman harus bisa nih. Tapi apakah overcomb wajib? Enggak teman-teman. Dan beberapa barber ada juga yang tidak memakai overcomb. Mereka mengandalkan ukuran-ukuran yang besar ya. Seperti kalau misalnya ukuran 4, ukuran 6 gitu untuk overcomb. Sama saja, silahkan. Jadi mana teknik yang nyaman itu yang dipakai. Oke, kita sekarang ke tahapan selanjutnya yaitu proses trimline lagi di bagian sebelah kiri teman-teman ya. Kita pakai trimline lagi seperti ini. Jadi kita membuat lekukan di bagian pelipis ya, setengah lingkaran bagian pelipis. Setelah itu kita bersihkan ke bagian bawah dan setelahnya seperti biasa kita rapikan bagian jambangnya ya. Oke. Nah, di sini lekukannya belum sempurna. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi pastikan kalau misalnya trimline atau misalnya bagian trimline depan pelipis itu kiri sama kanan tuh sama tinggi. Jadi jangan sampai ada yang tinggi sebelah. Ya, jadi makanya disediakan cermin. Fungsinya adalah untuk melihat keseimbangan, termasuk di trimline, termasuk juga bagian pinggir ya, gradasi ketinggian, terus lagi mungkin ketebalan rambut di bagian sisi kanan dan kiri itu harus sama ya. Jadi jangan sampai tebal sebelah, kecuali kalau misalnya ada beberapa tipe rambut yang memang tidak bisa ditoleransi ya. Ada yang memang panjang atau misalnya tebal bagian kanan, bagian kirinya agak tipis ya. Tapi nggak masalah, kadang-kadang ada bentuk kepala yang berbeda, ada yang tonjolan di kanannya, di kirinya nggak ada, atau misalnya di kirinya ada, di kanannya enggak. Ya, intinya itu adalah salah satu yang memang harus kita komunikasikan kepada customer. Jadi kalau misalnya dia udah teredukasi, dia akan lebih respect, terus lagi akan lebih trust, lebih percaya ke kita bahwa kita adalah seorang tukang cukur yang profesional, kayak gitu teman-teman ya.
Oke, kita rapikan bagian jambangnya, dihilangkan. Di sini kumisnya hilang juga, udah dari tadi ya hilangnya. Jadi tinggal kita merapikan area janggut saja. Oke, beres. Setelah itu kita lanjut ke bagian sebelah atas teman-teman ya. Nah, untuk teknik trapping di sini teman-teman harus perhatikan juga. Jadi akan saya detailkan juga di sini cara teknik trappingnya, yaitu teknik trapping pendek ya teman-teman ya, untuk potongan-potongan simple side part, short side part pendek sama crew cut ya. Di sini bagian bawahnya udah beres, udah kelihatan gradasinya maksimal ya, udah rapi, dan tinggal kita eksekusi bagian atasnya. Tidak lupa kita komunikasi juga kepada customer, jadi kita konsultasikan atau misalnya komunikasikan kepada customer, jadi pinginnya dia pendeknya segimana, terus lagi ya memang arah sisirannya kemana, terus lagi kita sedikit kasih pemahaman juga ya bagaimana cara styling rambut, atau misalnya segala hal yang berhubungan dengan rambut kita kasih tahu ya. Jadi dia kalau misalnya datang customer itu tidak hanya datang cukur dan pulang, jadi dia mendapatkan poin-poin edukasi, sedikit pengetahuan tentang rambutnya dia, minimal cara styling yang benar, atau misalnya cara merawat rambut supaya tidak rontok, boleh kita kasih tips-tips di sana. Itu adalah salah satu cara saya untuk mempertahankan eksistensi di tengah banyaknya teman-teman yang lain yang buka ya, entah itu pangkas rambut atau misalnya barbershop yang berjamur sekarang ya mungkin banyak banget yang buka. Tapi kalau misalnya dengan teknik servis seperti ini, kita insya Allah itu akan tetap stabil layanannya, akan tetap stabil pelanggannya, dan bertambah juga teman-teman pelanggan baru ya, kayak gitu. Oke, teknik trapping kali ini teknik trapping pendek, jadi kita bagi ke dalam 3 bagian dulu. Setelah itu kita slice ya, atau misalnya kita ambil tarik ya, dan kita samakan dengan posisi bagian belakang. Kita potong ke arah depan ya, dari bagian belakang, bagian tengah ke bagian menuju ke arah bagian depan seperti ini ya. Jadi kelihatan bagian potongannya kita ngambil dari rambut yang sudah dipotong teman-teman ya, kayak gini. Oke teman-teman ya, dan seperti ini. Nah setelah itu, setelah ambil patokan tengah, kita lipat ke bagian sebelah kiri, kita tarik dari belakang dengan posisi vertikal, posisi horizontal ya, posisi horizontal kayak gini ya. Kita slice, kita ambil samakan, dan kita samakan dengan bagian tengah yang udah dipotong tadi ya. Teman-teman boleh ulang-ulang video ini, silakan ikuti caranya untuk memotong bagian atas ya. Kebanyakan ya cara memotong bagian atas itu jadi masih kadang-kadang masih ngaco gitu ya, dalam catatan pada saat dicek tuh masih ada yang tinggi sebelah, atau misalnya ada yang memang kurang maksimal di sini gitu ya. Nah di sini harus digarisbawahi bahwa pemotongan atas itu berbeda di setiap cukur atau di setiap model ya. Yang kalau misalnya mau pakai trapping universal, hampir cocok di semua potongan, cuman yang membedakan adalah kependekannya. Jadi kalau misalnya saya pribadi adalah mengikuti pola baseline pertama, jadi kependekannya ya, dari pinggir patokannya kita menyesuaikan ke bagian atas ya, kecuali kalau misalnya mau disconnect atau nggak nyambung, jadi rambutnya agak numpang ya, seperti itu teman-teman. Oke, kayak gini ya, kayak gini kita potong menggunakan teknik trapping 1 2 3 sini ya. Jadi kita cross check lagi kayak gini. Oke, kita potong seperti ini dengan teknik mengikuti ya. Jadi kita patokannya adalah baseline, atau misalnya potongan bawah paling atas ya. Jadi menyambungkan antara potongan bawah dan potongan atas dengan cara seperti ini teman-teman ya. Nah kita styling seperti ini. Oke, kita trap ya. Jadi kalau misalnya ada yang request, bang minta cara potong rambut atas menggunakan clipper ya, mungkin nanti next step ya, mudah-mudahan dapat model, dapat customer yang memang dipotong atasnya pakai clipper. Bisa juga ya, sama aja sebenarnya sih, pakai clipper juga sama, jadi bisa memotong menggunakan, intinya hanya mengganti gunting dengan menggunakan clipper saja, sama juga kok intinya ya. Cuman kalau saya sih kalau potongan atas lebih suka, potongan atas tuh lebih suka manual, jadi kelihatan lebih profesional dan lebih ada feelnya kalau saya pribadi ya. Oke, nah kita udah konsultasikan. Di sini arah sisirannya dia ke sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi putarannya arah sisiran ke sebelah kanan. Terus lagi di sini kebetulan ada hampir 2 pusarannya ya di sini ya. Jadi ada 2 pusaran rambut. Jadi kalau misalnya ada 2 pusaran rambut, gimana bang cara menentukannya? Jadi pasti dalam 2 itu ada yang dominan salah satu ya. Jadi kita kejarnya ke yang dominan. Kalau misalnya yang dominannya bergerak ke kanan, ya ke kanan kan. Kalau misalnya dominannya bergerak ke kiri, ya ke kiri. Jadi kadang-kadang suka ada yang ketemu di tengah, jadi kayak mohawk gitu ya.
Jadi kayak potongan pang biasanya ada kayak gitu. Oke, sekarang kita memakai teknik point cutting ya. Di sini adalah tujuannya adalah untuk memberikan kesan yang natural teman-teman ya. Jadi rambutnya nggak kaku ya. Kalau misalnya kita hanya memakai gunting plat, kadang-kadang rambutnya kurang bertekstur. Jadi fungsi untuk point cutting ini adalah memberikan tekstur ke rambut supaya jatuhannya tuh natural teman-teman ya. Jatuhannya natural, jatuhannya terus lagi ya mungkin kelihatan alami lah. Jadi pada saat toh tanpa disisir juga akan rambutnya kelihatan natural dan enak ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya ya, udah hampir beres nih. Tinggal kita finishing, lihat bagian-bagian yang kurang sempurna kayak gini. Jadi pengennya pendek dia ya. Nah, di sini ada bagian-bagian yang memang belum sempurna. Di sini kita overcome lagi ya. Kita pasti ada rambut-rambut yang memang muncul-muncul lagi, keluar-keluar lagi teman-teman. Pasti ada ya. Kayak gini teman-teman ya. Kayak gini. Shred. Nah, gini kan kita pasti kalau misalnya overcome itu di finishing selalu ada aja yang memang kurang sempurna teman-teman ya. Oke, kita bagian bawah ya seperti ini. Nah, kita sisir kurang lebih di preview seperti ini ya. Kita sisir seperti apa, seperti ini. Jadi kita edukasi juga bagaimana cara nyisir yang baik supaya styling di rumahnya, supaya rambutnya tetap selalu rapih teman-teman ya. Kita lihat hasil preview atau misalnya hasil potongan secara keseluruhan teman-teman ya. Oke, seperti ini potongannya teman-teman ya. Bagian kiri kanan digradasi di bawah dari 0, bagian atasnya saya kasih potongan crew cut atau side part pendek. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diikuti dan bisa diperhatikan di pangkas rambut dan di berbahasa masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.